Selamat sore Bapak Arnato. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Niat Daryano dengan NIM 2410 5210 56. Jadi kali ini saya akan menjelaskan penugasan yang diberikan Bapak, yaitu Excel dari RAL faktorial, RAK faktorial, dan RBSL faktorial. Yang pertama itu adalah RAL faktorial. Di sini saya mengambil judul yaitu analisis karyawan pH dari pencampuran konsentrasi kopi, Arabica, dan Robusta. Nah, untuk datanya itu ada 3 ulangan dan perlakuannya itu ada 6. Ini semua data-datanya, data-data semua di sini. Nah, setelah ini kita jumlahkan semuanya dengan rumus, yaitu ini tambahkan sum ini di blok sampai sini, terus tutup kurung sama dengan. Setelah udah keluar jumlah seperti ini, kita bisa tarik ke bawah sampai ke bawah sini. Nah, seperti ini contohnya, dan dia nanti otomatis bakal menjumlahkan sendiri. Setelah penjumlahan dari ini, kita lanjut ke rata-rata. Rata-ratanya itu pakai rumus Excel juga, yaitu ini average. Kita tinggal ketik aja sama dengan average. Kita blok lagi yang ini. Nah, nanti tinggal di enter. Ini juga keluar hasilnya segini. Ini tinggal ditarik ke bawah aja, ini bakal menyesuaikan sendiri dia. Nah, untuk yang bagian bawahnya ini perjumlahan dari dari perlakuannya. Jadi ini sama kayak tadi rumusnya sum, tapi yang di blok tuh beda. Ini perlakuannya kita blok sini seperti ini, nanti di enter. Dan ini juga menghasilkan seperti ini. Nah, ini juga bisa ditarik juga ke sini. Nah, ini hasilnya bakal sama. Ini nggak ada datanya. Ini rata-rata juga sama seperti itu tadinya, average. Memakai rumus juga. Ini juga yang di blok juga ini. Karena ini juga rumusnya sama, kita bisa tarik juga ke samping sini. Nah, kalau udah terdapat data base-nya seperti ini, kita bisa membuat tabel 2 arah, yang dimana tabel 2 arah ini dibuat tuh seperti ini. Jadi masing-masing perlakuan kayak Arabica dan Robusta itu dipisah jadi A1, A2, A3, ini R1, R2, R3, R4, R5, R6. Nah, ini tinggal diisi dari sini. A1 itu berarti ini 5438, ini dibuatin 544. Ini juga 540, berarti ini yang kedua ini seperti ini. Nah, kalau yang ini A2 berarti yang 548 ini, terus ini 544 dibulatkan, terus seperti itu. Pokoknya sama seperti itu hingga semuanya ini terisi sampai ke sini. Di sini nih. Sampai sini. Nanti kalau udah keisi seperti ini, kita jumlahkan secara manual, secara memakai rumus Excel sendiri gitu. Setelah udah ada datanya seperti ini, kita jumlahkan. Sama juga ininya, rumusnya itu sum. Ini lihat sama dengan sum, ketik aja sum, terus kita blok dari R1 sampai R6. Nanti buka tutup kuring, jangan lupa juga tinggal di enter, nanti dia bakal keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa ditarik aja ke bawah, ditarik ke bawah. Tadi hasilnya bakal otomatis keluar sendiri karena ini udah kekunci semuanya ke samping. Ini juga rata-rata juga sama seperti tadi. Ini average dari R1 sampai R6, karena kita mencari rata-ratanya itu dari bagian sini, bagian A1 ini, A1-nya ke R6 ini kita. Jadi yang di blok tuh dari sini sampai ke sini. Nah, ini tinggal enter juga, dan ini juga sama. Nanti tinggal di tarik ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa juga perlu jumlah yang buat R-nya. Tadi kan ini kan
jumlah dan rata buat A-nya. Ini sekarang jumlah rata-rata buat R-nya. Ini juga sama. Ini sebenarnya sama ya dari tadi sih kalau untuk penjumlahan dan average dan rata-rata. Cuman paling bedanya kayak ini sih. Bedanya itu cuman di bagian bloknya. Nah, karena ini mencarinya R-nya, jadi yang di bloknya tuh yang bagian R-nya ini, yang ke bawah ini. Jadi sama dengan sum buat pertambahan, buat buat penjumlahan. Terus nanti enter aja di sini. Kan hasilnya nanti bakal seperti ini. Nah, ini juga bisa diblok sampai sini biar langsung aja gitu, biar mudah juga sampai sini. Nah, ini maaf, ini emang seperti ini karena buat desain tabelnya. Terus ini rata-rata juga sama seperti yang tadi, juga tinggal pakai rumus average di Excel. Ini F sama dengan average. Nah, ini yang ingin dihitung kan average dari R-nya. Jadi kita blok bagian R-nya. Terus kita setelah udah dapat satu, nanti nih setelah di enter satu, kita bisa tarik ke samping seperti ini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya dia bakal otomatis keluar sendiri. Nah, setelah kita sudah mendapatkan tabel 2 arah, kita lanjut ke uji lanjut. Memakai kita bakal ini hitung ANOVA-nya dulu. Nah, saya di sini menghitung ANOVA menggunakan otomatis yang dari Excel tersebut. Ini ANOVA-nya bisa dilihat. Ini ANOVA-nya. Nah, cara mendapatkan ini, saya ini data, terus data analisis, two factor with replication, terus ininya input range-nya itu kita masukin yang ini, perlakuan ini nih. Sorry, mungkin kita bisa contohin dulu. Nah, ini perlakuan ini sampai sini, jangan totalnya. Nah, sini ini untuk input range-nya. Terus row per sampel-nya itu berarti kita itu ada 3 karena ulangannya tuh 3, jadi row per sampel-nya 3. Nanti ini diubah 3 misalkan. Terus alfanya 0,05 atau 5%. Ini output cell-nya tinggal ditaruh sini. Nah, nanti dia bakal menghasilkan hasil seperti ini. Dan saya juga belum begitu paham jujur ini kenapa p value-nya ini num di A dan ini juga num, dan ini juga nggak ada hasilnya. Mungkin dikarenakan dikarenakan sebenarnya datanya ini tuh bukan faktorial, karena ini cuman satu, ini Arabica dan Robusta. Tapi kita bisa lanjut ke uji lanjut atau Duncan dikarenakan interaksinya ini ya, galatnya ini lebih rendah dibanding lebih tinggi dibanding ininya 5% nya. Jadi kita bisa lanjut ke uji lanjut atau Duncan. Nah, untuk uji lanjutnya kalian tinggal ini copy paste saja yang ini A1 R1 sini semuanya, A1 R1 ini semua sampai R6, copy paste, dan ini rata-rata kita ambil dari sini. Nih, kita copy paste dari sini semuanya, kita taruh di sini. Seperti ini semuanya. Nah, jika seperti ini kita lanjut menghitung selisih. Nah, ini selisih, cara menghitung selisih yaitu rumusnya itu adalah ini yang tertinggi dulu pertama, sebelumnya ini harus diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, karena emang ini udah otomatis, karena data saya kebetulan ini udah terurut, jadi saya nggak perlu mengurutkan kembali. Sebenarnya bisa diurutkan seperti ini, terus kita ini pokoknya ada di sini dia tuh bisa mengurutkan datanya langsung gitu, ada settingannya gitu. Jika udah terurut seperti ini, kita lanjut mencari selisihnya. Nah, kita mulai dari yang terbesar dulu. Nah, ini rumusnya itu sebenarnya selisih tinggal dikurang ini ke sini akan mendapatkan hasil ini. Terus ini juga berarti ini ke sini dong. Kalau selisih dari yang paling tinggi dulu, berarti C29 ini menjadi
kuncinya gitu. Ini dikurang ini. Kalau untuk di sini, terus kalau di sini ini dikurang ini, terus ini juga dikurang ini. Dan kalau yang ini berarti di yang kedua, yang terbesar nomor 2 berarti ini. Nih, kita lihat di sini. Ini dikurang ini, terus ini juga berarti 516, dan ini juga bawahnya berarti 526, dan ini berarti 516, dan selanjutnya juga seperti itu. Yang sini terakhir 504 dikurang 501. Nah, ini menghasilkan ini artinya NS itu non signifikan. Ini bintang 2 itu artinya sangat nyata, ini sangat nyata. Nah, kita bisa masukkan ini, lihat dari hasil ini lebih besar. Kalau misalkan lebih kecil dari kedua ini, berarti dia non signifikan karena nggak ada yang lebih besar. Jika seperti ini dia lebih besar dari keduanya, berarti ini sangat berbeda nyata, jadi bintangnya 2. Dan semisal nanti ada yang satunya lebih besar, misalkan nanti ada data satunya besar, terus lebih besar dari 0,5, terus lebih kecil dari 0,1, berarti itu dia bintangnya 1, cuman berbeda nyata, bukan sangat berbeda nyata. Nah, ini untuk notasinya seperti ini. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan penghitungan dari ini nih, dari JND ini. Nah, ini tuh bisa dilihat dari buku yang sudah ada di yang udah dibeli gitu, yang kemarin dibeli yang ditulis oleh Parnate dan Prof Bambang. Ini sudah ada di situ, dan nanti tinggal dilihat aja ini, tinggal dibandingin aja Galat sama ininya, maksudnya tinggal ini aja Galat sama ininya. Nanti di situ udah ada ininya, hasil dari hasil dari 0,5% dan 1%. Nah, kalau untuk ini ada rumusnya. Ini tuh ini C37 berarti yang ini dikali sama ini SY error nih, dengan error ini dikali, nanti dia menghasilkan, tinggal di enter aja, menghasilkan menghasilkan ini. Nah, ini kita sebenarnya bisa juga tarik ke bawah seperti ini, cuman kita harus kunci dulu menggunakan dolar, karena ini kan sama kan ya, di kayak kita kuncinya tuh di barisnya bukan di angkanya. Dan ini juga sama, rumusnya juga seperti itu, tapi bedanya di 001 aja. Ini kan untuk yang 0,5%, berarti di sini. Kalau yang ini berarti hitungannya untuk di sini. Ini juga sama. Ini tuh dikalikan dengan ininya, SY-nya. Nah, ini juga bisa ditarik ke bawah nanti, seperti itu, tinggal dikunci dengan dolar. Nah, hasilnya itu hasil penelitian ini menunjukkan tren penurunan pH yang konsisten seiring dengan meningkatnya konsentrasi kopi Arabica dan menurunnya konsentrasi kopi Robusta. Tren ini menunjukkan bahwa kopi Arabica memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi dibanding kopi Robusta. Karakteristik bisa dijelaskan, karakteristik kopi Robusta ini menunjukkan pH tertinggi 5,47. Kalau kopi Arabica ini 5,01. Jadi keasamannya itu lebih tinggi di kopi Robusta. Nah, kalau di blending atau di efek pencampuran, hasil menunjukkan bahwa pencampuran Arabica dan Robusta menghasilkan nilai pH yang berada di antara kedua varietas murni dengan pola yang sangat teratur. Kelompok tinggi pH 5,40, kelompok menengah itu 5,20, dan kelompok rendah itu 5 kurang dari 5,10. Nah, pokoknya ini untuk tingkat keasaman yang tinggi, berarti Robusta ini memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan di sini kan kita nyarinya pH ya, berarti pencampuran kalau pencampuran terbaik itu ada di sini, karena
robustanya itu lebih banyak dibanding arabikanya. Pokoknya jika robustanya itu banyak, berarti dia pH-nya juga naik dan tingkat keasamannya naik. Seperti itu.